Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, selalu ceria, insya Allah masuk surga bersama keluarga. Dan yang terpenting dalam hidup ini, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya populer kalau tidak diridhoi? Menjadi hina. Apa artinya jadi orang kaya kalau tidak diridhoi? Maka lebih baik jadi orang kaya yang diridhoi. Apa artinya jadi pejabat kalau tidak diridhoi? Lebih baik jadi pejabat yang diridhoi. Oleh karena itu, ridho Allah itu harus menjadi atensi besar bagi setiap orang mukmin. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu harus bersyukur. Karena ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena kita prihatin, ada orang agama itu seperti beli kacang saja, pindah sana, pindah sini. Dan itu menunjukkan betapa rapuhnya keyakinan yang ada pada dirinya. Dengan dalih kalau di sana lebih enak daripada di Islam. Padahal kita di Islam ini luar biasa. Bangga, senang, bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itulah sehingga ketika turun Al-Quran akhir suratul Baqarah, Rasulullah itu sangat puas, sangat bahagia dengan turunnya ayat tersebut. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, ketika ada orang menafsirkan ayat tentang istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Istiqamah, meneguhkan pendiriannya. Meneguhkan pendirian apa? Meneguhkan pendirian bahwa Allah itu adalah Tuhan. Selain Allah itu bukan Tuhan. Diteguhkan, dia istiqomah. Istiqomahnya apa? Istiqomahnya adalah mempertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada orang yang menafsirkan istiqomah ini dengan memperbanyak amal ibadah sunnat dan selalu berbuat baik. Jadi selalu berbuat baik, selalu istiqomah melakukan amalan-amalan yang sunnah, maka Abu Bakar itu marah. Di dalam tafsir At-Tabari itu Abu Bakar marah. Kenapa kamu tafsirkan istiqomah seperti itu? Sehingga beliau mengomentari, laqad hamaltum ala ghairil mahma. Sungguh ayat itu kamu dudukkan tidak pada tempatnya. Kenapa didudukkan tidak pada tempatnya? Karena kalau orang selalu berbuat baik, terus nggak pernah tergelincir, tidak pernah berbuat dosa, dan amal-amalan sunatnya diistiqomahi, kalau itu ukurannya orang istiqomah, banyak umat Islam nggak lulus. Banyak di antara kita yang gagal semuanya kalau begitu ditafsirkan seperti itu. Itulah sehingga Abu Bakar memahaminya, istiqomah di sini maknanya adalah ketika ia sudah mempertuhankan Allah dan dia tidak pernah mempertuhankan Tuhan-Tuhan lain, karena Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak ada, maka itu sudah masuk kategori istiqomah. Jadi istiqomah dalam ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mempertuhankan yang lainnya. Inilah yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang sangat masyhur keimanan Abu Bakar As-Siddiq ini. Jika ditimbang di satu timbangan, lalu iman kita
dikumpulkan jadi satu, ditaruh di timbangan yang lain, itu masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi luar biasa. Jadi istiqomah dalam mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan dimaknai bahwa orang yang istiqomah itu tidak pernah berbuat salah. Coba dibuka di Quran surah Ali Imran, surah 133, 134, 135 ketika ia berbicara orang-orang yang bertakwa. Setelah orang yang bertakwa itu dicirikan alladzina yunfikuna fis sarai wad-dhara wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu ayat berikutnya coba cek. Ketika dia melakukan kesalahan dia ingat Allah, kembali lagi. Jadi orang yang istiqomah itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Kalau istiqomah dipahami banyak amalan sunnahnya sehingga seolah-olah itu dianggap wajib, lalu selalu berbuat baik, nggak pernah salah, maka semua kita gagal jadi orang istiqomah. Begitulah sebabnya makanya Abu Bakar marah ketika orang menafsirkan seperti itu, sehingga yang dipahami oleh Abu Bakar istiqomah itu ketika ia sudah mempertuhankan Allah sampai matinya, dia tidak mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Karena Tuhan-Tuhan yang lain memang tidak ada. Yang ada adalah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, suatu hari, ini ada kisah yang sangat menarik. Karena kita kalau sudah mempertuhankan Allah, itu potensi masuk surganya itu sudah besar. 99%. 99%. Karena potensi umat Islam, potensi umat Nabi Muhammad itu tidak dihisab, itu juga berpeluang besar. Karena lewat fasilitas-fasilitas yang tidak kita sadari, itu adalah fasilitas bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, suatu waktu Nabi Muhammad SAW duduk beserta malaikat Jibril. Ketika beliau duduk dengan malaikat Jibril, tiba-tiba ada suara gemeretak. Dan suara itu diberitahu oleh Jibril, wahai Muhammad, itu suara pintu langit terbuka. Jadi pintu langit terbuka, lalu datang seorang malaikat. Yang malaikat itu tidak pernah turun sebelumnya dan tidak akan turun lagi kecuali pada saat itu saja. Lalu menghadap kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang di sampingnya ada malaikat Jibril mendampinginya. Lalu malaikat yang datang tadi menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya kisah asbabul wurud turunnya akhir suratul Baqarah. Menyampaikan kepada Rasulullah, aku datang membawa berita gembira untukmu, wahai Rasulullah SAW. Dengan membawa dua cahaya. Yang dua cahaya ini tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Apa dua cahaya itu yang dimaksud? Yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Yang dimaksud Fatihatul Kitab adalah Fatihah. Cahaya yang pertama, suratul Fatihah. Ini tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Nah, yang kedua adalah akhir surah Al-Baqarah. Ada yang memahami akhir di sini adalah dua ayat akhir suratul Baqarah, mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun dan seterusnya itu. Akhir suratul Baqarah. Dua cahaya ini tidak diberikan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Suratul Fatihah, yang kedua adalah akhir surah Al-Baqarah. Wahai Muhammad, bila engkau membaca satu hurufnya berisi doa. Jadi kalau kita baca Fatihah dan akhir suratul Baqarah ini, satu hurufnya menjadi doa, maka Allah akan mengabulkannya. Makanya jangan dicela-cela kalau orang membaca Fatihah, karena itu jadi doa setiap hurufnya. Makanya di semua pesantren di Jawa Timur, para kiai-kiai kalau sebelum taklim, sebelum tarbiyah, sebelum liko, itu selalu baca Fatihah. Karena memang ada dasarnya. Fatihah. Cuma bahasan kita ini adalah tentang begitu agungnya akhir suratul Baqarah ini. Nah, jadi setiap hurufnya menjadi doa. Hadis riwayat Muslim nomor 806 itu bisa kita lihat di situ. Jadi dua cahaya yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul terdahulu. Yang pertama suratul Fatihah,
Yang kedua adalah akhir suratul Baqarah. Ada apa dengan akhir suratul Baqarah? Nah, ini kita ingin tahu akhir suratul Baqarah. Ada apa di akhir suratul Baqarah itu? Makanya saya senang menjadi amalan ketika mau tidur atau bahkan dalam sholat malam, membaca sholat sunat-sunat malam, membaca akhir suratul Baqarah itu. Kenapa? Karena itu dianggap mencukupi. Dianggap mencukupi itu. Ada apa rahasia di balik akhir suratul Baqarah? Perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya manusia itu tempatnya salah. Makanya kalau di awal tadi saya sampaikan, kalau istiqomah itu dipahami nggak pernah salah, ya itu makanya Abu Bakar ngamuk-ngamuk. Bukan begitu menempatkan ayat tidak pada tempatnya. Laqad hamaltum ala ghairil mahmad. Tidak pada tempatnya. Jadi manusia itu berpotensi salah. Dan memang akan salah. Sekecil apapun kita akan salah. Sehingga ada ungkapan al-insan mahalul khota'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya keliru dan tempatnya salah. Tapi jangan dijadikan kambing hitam ini untuk menjadi alasan untuk berbuat salah. Nah, tetapi dengan kehadiran akhir suratul Baqarah ini, itu merupakan karunia besar bagi orang-orang yang senantiasa salah dan keliru ini. Apa karunia besar yang dimaksud? Ketika kita membaca doa di akhir suratul Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami ketika kami lupa atau kami bersalah. Luar biasa ini doanya. Jangan dihukum ketika kami lupa, ketika kami bersalah. Hukumnya ditiadakan, siksanya ditiadakan. Luar biasa padahal salah. Nah, jadi ini luar biasa. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami ketika lupa dan ketika kami bersalah. Ada satu kasus. Seorang pembantu rumah tangga yang bertugas menjaga anak. Jadi pembantu rumah tangga ini tugasnya merawat, menjaga anak. Dia tidak memperhatikan anak itu hingga anak itu jatuh dan terluka. Karena tidak memperhatikan anak ini jatuh dan terluka, tentu ini adalah bukan kesengajaan. Bukan kesengajaan. Tapi terjatuh dan luka. Tidak disengaja, bukan menyengaja dia tentu akan melukai anak itu, menjatuhkan anak itu. Tidak. Nah, kesalahan seperti ini termasuk kesalahan yang dimaksud dalam ayat tadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu lupa, lalai. Atau ketika bersalah. Bersalah bagaimana maksudnya? Contoh kasus, si A saya minta untuk mengantar surat. Ternyata karena dia anak ini, si A ini bermain-main dengan teman-temannya, lupa mengantar suratnya. Itu kesalahan. Itu kesalahan. Ya kesalahan yang seperti ini yang kita mohonkan kepada Allah. Sehingga doa kita, ya Tuhanku, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami ketika kami lupa dan ketika kami bersalah. Dan itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ini perjanjian Allah dengan Rasulnya sebenarnya ini. Ya. Jadi umat Islam potensi dimaafkan itu besar sebenarnya. Terus doa berikutnya, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami suatu beban berat sebagaimana Engkau telah pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Dijawab juga, na'am, iya. Makanya kita tidak dibebani dengan beban berat seperti orang-orang terdahulu. Apa beban berat yang dipikul oleh orang-orang terdahulu? Yaitu ketika, ini ada di suratul Baqarah ayat 54. Ketika umat Nabi Musa alaihissalam menyimpang menyembah anak sapi. Dan untuk tobatnya harus faktulu anfusakum. Bunuh dirimu baru diterima tobatnya. Ini berat beban ini, Pak. Coba bayangkan kalau kita melakukan dosa besar. Terus untuk diampuni harus membunuh diri kita. Itu berat apa tidak? Tentu itu berat.
Kita bermohon kepada Allah, janganlah engkau bebani kami satu beban yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Oke, dijawab na'am oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi potensi umat Nabi Muhammad ini dimanja besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail diganti domba, kalau tidak diganti domba itu menjadi syariat, setiap tahun kita harus menyembelih salah satu dari anak kita. Tentu itu berat yang seperti itu. Sehingga saat itu diganti dengan seekor kibas. Doa ini juga disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus doa berikutnya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Nah, jadi ini doa ini juga disetujui. Oke. Bahkan di sebelumnya ayatnya sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita dengan satu beban yang kita tidak sanggup kecuali dengan kadar kesanggupan kita. Terus doa di akhir suratul Baqarah ini ditutup dengan wa'fu anna, maafkanlah kami. Dijawab iya. Waghfir lana, ampunilah kami. Iya. Warhamna, kasihanilah kami. Naam. Terus setelah warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir sekarang ini luar biasa siasatnya, makarnya, kecanggihannya yang sampai kita kadang kedodoran. Maka doa ini sangat indah. Doa ini sangat agung. Jadi umat Nabi Muhammad SAW berpotensi untuk ringan hisabnya. Dengan doa tersebutlah Nabi Muhammad itu gembira. Karena itu merupakan janji Allah dengan nabinya. Janji Allah dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Setiap doa tadi diucapkan na'am. Doa lagi na'am. Doa lagi na'am. Itulah sehingga di beberapa tempat doa ini dijadikan wiridan. Karena memang doa akhir suratul Baqarah ini tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dua cahaya dia dan suratul Fatihah ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang menarik di dalam akhir Al-Baqarah, doanya pakai Rabbana, bukan Allahumma. Kalau Allahumma itu seolah seruan, ya Allah, seolah menyeru bahwa Allah itu jauh. Tapi Rabbana ini menunjukkan kedekatan antara yang berdoa dengan yang dimintai doa. Dengan kata Rabbana. Makanya Rabbana dengan Allahumma itu setingkat lebih dekat kalau kita menggunakan Rabbana. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, jadi umat Nabi Muhammad SAW ketika berdosa, ketika salah, ketika melakukan kealfaan, itu tidak harus istighfar. Meskipun istighfar itu bagus. Karena ada amalan yang secara otomatis itu menjadi penghapus dosa. Sehingga kemungkinan umat Nabi Muhammad itu ringan hisabnya di akhirat itu kemungkinannya sangat besar. Makanya ketika istiqomah dipahami nggak pernah berbuat salah, marah itu Abu Bakar. Banyak amalan-amalan yang amalan itu tanpa kita sadari sebenarnya secara otomatis itu sudah menghapus dosa. Ketika kita bermajlis, selesai bermajlis kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, menggugurkan dosa di majlis itu. Ketika kita menyingkirkan duri, menghapuskan dosa. Ketika kita memberi minum anjing, memberi minum anjing yang kehausan maksudnya, itu menghapuskan dosa. Berwudu tanpa kita niatkan, ya Allah saya berwudu, semua nanti menghapus dosanya. Itu menghapuskan dosa, itu sudah otomatis tanpa kita bilang, tanpa kita niatkan bahkan. Begitu juga dengan puasa, dengan haji, dengan sholat. Tidak kita pungkiri juga dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada fasilitas Senin dan Kamis. Karena setiap hari Senin dan hari Kamis amalan kita diperlihatkan. Dan Allah menghapus semua kesalahan kita kecuali menyekutukan Allah. Dan yang kedua memutus silaturahim. Kapan? Di hari Senin dan di hari Kamis. Ini oleh karena itu kemungkinan besar orang soleh, orang beriman itu hisabnya mudah. Itu kemungkinannya sangat besar. Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dihadiahi dua cahaya, yaitu suratul Fatihah
dan akhir suratul Baqarah yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Semoga ini menjadi penambah wawasan bagi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.